Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Sekarang mari sama-sama kita memberi hati kita untuk menyembah Tuhan. Percayalah di hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kuasa, ada hikmat, ada solusi, ada penghiburan. Intinya yang baik-baik semua ada di hadirat Tuhan. Kasih hatimu, mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
percaya padamu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang peduli dengan segala keadaan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Hanya Engkau ditinggikan, hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Biarlah setiap orang datang padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau beri pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut di kaki-Mu, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa tunggal. Hidup kami hanya di tangan-Mu. Kami serahkan, kami serahkan, kami serahkan, kami serahkan. Seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Ditinggikanlah nama-Mu di atas segala bangsa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami. Engkau melindungi kami, menjagai kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Engkau tahu setiap persoalan umat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap penderitaan umat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu. Kami percaya Engkau mengerti keadaan kami. Engkau peduli. Engkau tahu setiap persoalan kami. Berkati setiap yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, biarlah berkat Tuhan memberkati mereka. Urapan Tuhan mengurapi mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan.
yang sakit disembuhkan, yang mengalami kebuntuan dalam menghadapi masalah. Tuhan beri hikmat, Tuhan memberi solusi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa dimanapun saudara berada. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, bagaimana hidup di dalam pimpinan roh, bagaimana menghasilkan buah roh. Nah saudara, ada banyak orang bertanya, bagaimana ya aku supaya sabar menghadapi masalah hidup, sabar kalau melihat orang lain mengecewakan aku, sabar kalau melihat orang memarahi aku. Apa yang aku lakukan supaya aku sabar? Saudara yang saya kasihi, kita akan belajar bagaimana kita bisa berbuah, menghasilkan buah roh. Bagaimana kita menjadi orang murah hati, orang yang menguasai diri, orang yang mengampuni, orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa menghasilkan itu? Terlebih kalau pasanganmu menyakitimu, bagaimana aku bisa sabar mengasihi dia? Bagaimana aku mengasihi orang yang jahat sama aku? Bagaimana aku mengasihi orang yang melukai aku? Banyak orang yang melukai kita, banyak orang yang menyakiti kita di dunia ini. Tetapi Yesus memberikan kepadamu ada kasih Tuhan. Memampukan engkau mengampuni orang yang menyakitimu. Memampukan engkau sabar menanggung penderitaanmu. Hari ini firman Allah saya ambil dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 29. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kalau ini keinginan roh, ini keinginan daging berlawanan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang saya kasihi, Alkitab menerangkan kepada kita bagaimana kita mengalahkan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi mengalahkan keinginan daging, kita hidup oleh roh. Mengalahkan kegelapan dalam ruangan gereja ini, kita hidupkan lampu. Kita hidupkan lampu, maka kegelapan akan sirna. Mengalahkan keinginan daging dalam diri saya. Ini tidak bicara daging ini ya, bukan bicara daging yang ada di tangan ini atau yang di tubuh ini, bukan. Ini bicara keinginan daging di dalam dan keinginan roh di dalam.
Jadi dalam diri kita ini ada pertentangan. Ada pertentangan, ada yang berlawanan di dalam diri kita. Ada keinginan roh dan keinginan daging berlawanan. Makanya kadang-kadang kita mau melakukan keinginan roh, yang muncul kok keinginan daging. Kita mau mengampuni, kok bisa yang ada benci dan marah. Jadi setiap kali kita ini sering ada namanya peperangan di dalam diri kita. Peperangan dalam pikiran kita antara mengeluarkan keinginan daging atau roh. Tergantung saudara dan saya. Menyerahkannya kemana? Apakah saudara menyerahkan dipimpin daging atau dipimpin roh? Kalau saudara dipimpin daging maka akan berakhir dengan binasa, maut. Tapi kalau saudara dipimpin oleh roh akan mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Maka saya mengajak semua saudara hari ini, ayo ikuti Galatia 5 ayat 16. Serahkan hidupmu dipimpin oleh roh. Sama-sama katakan, kuserahkan hidupku dipimpin roh. Kuserahkan hidupku dipimpin roh. Tiap hari saya begitu. Tiap hari, setiap waktu bahkan. Sesering mungkinlah. Kalau saya lagi di mobil, saya berdoa, saya minta Roh Kudus pimpin aku. Apa yang harus kukatakan. Roh Kudus pimpin aku, apa yang harus kupikirkan. Roh Kudus pimpin aku, apa yang harus kuperbuat. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sering sekali orang mau mencoba dirinya sabar. Tapi engkau gak bisa sabar ya. Kok bawaannya mau marah sama suami. Mau marah sama istri. Mau marah sama anak-anak. Apalagi sama Eda mungkin sama mertua. Udah mau marah sekali. Sering ada perasaan berlawanan dalam diri kita. Mau mengampuni atau mau sabar. Mau mengampuni atau mau mengasihi. Sering terjadi peperangan itu dalam pikiran kita. Nah sadarilah, kalau saudara memberikan hidupmu dipimpin oleh roh, maka daging akan pergi. Jadi yang pertama, ambil keputusan bahwa engkau hidup dipimpin oleh roh. Amin saudara. Nah yang berikutnya, apa tanda bahwa seorang sudah hidup dalam roh? Berbuah. Berbuah. Berbuah, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ini tunggal ya, singular bukan plural. Buah daging plural, jamak, tidak terhingga. Banyak, bukan tidak terhingga, sangat banyak lah kalau untuk buah daging. Tetapi untuk buah roh dia, ini singular, satu. Jadi ketika saya menerima Roh Kudus ada di hati saya, ada Tuhan Yesus di hati saya, maka saya akan menghasilkan buah roh. Bukan buah roh, singular, satu tapi 9 rasa. Sama-sama katakan 1, 9 rasa. 1, 2 ya. 1, 9 rasa. Jadi buah roh itu 1 tapi 9 rasa. Makanya dalam diri ibu dan bapak, dalam diri saya harus ada 9 rasa ini. Nah masalahnya 9 rasa ini gak sama semua kematangannya. Gak sama semua pertumbuhannya. Itu tinggal proses. Tetapi 9 rasa ini harus ada dalam diri saya. Sejak saya menjadi anak Tuhan Yesus, saya menerima Roh Kudus di hati saya, berdiam dalam diri saya ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Maka 9 rasa itu dirasakan orang. Buah itu dirasakan orang. Kan ibu baru pulang dari belanja. Dari pasar. Ibu beli buah, buah itu kan ibu rasakan. Dirasakan anak-anak, dirasakan orang lain. Jadi hidup orang yang berbuah itu dirasakan orang lain. Saya enggak bilang, saya sabar, saya mengasihi, saya murah hati, saya penguasaan diri. Gak lucu saya membilangkan itu. Karena buah itu dirasakan orang lain. Orang lain yang merasakan apakah saya sabar, apakah saya murah hati, apakah saya mengasihi, apakah saya
hidup di dalam penguasaan diri dan lainnya, itu adalah orang lain yang merasakannya terlebih. Ya mungkin kita bisa di dalam diri kita ada rasa pertumbuhan itu, tapi yang menikmati itu. Rasa pertumbuhan tentu ada ya. Saya bisa rasakan apakah saya makin sabar, makin murah hati, makin mengasihi, saya makin berbuah rohkah, itu saya bisa juga rasakan. Tapi yang menikmati buah roh itu adalah orang lain. Makanya orang yang menghasilkan buah roh, nikmat hidupnya dirasakan orang lain. Orang lain akan merasakannya. Dan Matius 5:16 dikatakan, dengan perbuatan baikmu engkau menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadi garam dan terang dunia melalui perbuatan baik kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam kitab Matius 7 ayat 29. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah saya akan dikenal orang lain. Jadi saudara mengenal saya jangan ketika khotbah di mimbar atau khotbah di menara doa pagi ini. Pastilah yang baik-baik saya akan pertunjukkan. Tapi kenallah saya ketika saya disakiti orang. Apa yang keluar? Ketika diperas sebuah baju yang ada airnya, maka airnya akan keluar. Ketika diperas hidup saya, apa yang keluar? Ketika orang menyakiti saya, apa yang keluar dari mulut saya? Ada contoh ketika seorang ibu belanja pulang dari pasar, anaknya bersembunyi. Orang Medan bilang berondok di balik pintu. Dikejutkannya ibu itu, mamanya dikejutkannya. Maka mamanya itu spontan akan mengeluarkan kalimat, kadang kalimat latah, kalimat cakap kotor. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus. Terkejut dia yang keluar kalau dia Tuhan Yesus. Berarti memang yang di hatinya itu sepenuhnya Tuhan Yesus. Tapi ketika orang dikejutkan yang keluar itu cakap kotor, kata binatang, maki. Memang yang masih ada dalam dirinya itu adalah kata-kata kotor, kata-kata binatang. Jadi mengenal orang dari perkataannya. Karena perkataannya itu keluar dari hatinya. Tabungan hatinya itu dikejutkan apa yang keluar. Maka kenallah dirimu saat engkau marah. Apa yang masih keluar itu berarti masih ada dalam dirimu. Demikian juga kita mengenal orang. Kita lihat ketika dia marah, itu adalah tabungan isi hatinya dikeluarkannya. Jadi mengenal orang sebenarnya tidak sulit. Kita mengenal dia ketika dia berkata-kata. Itu adalah hatinya. Terlebih ketika kita lihat dia disakiti, dikejutkan, ketika ada masalah, maka nampaklah kata-kata apa yang keluar. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mengenal ini pohon durian, kita lihat ada buah durian. Kita mengenal ini pohon mangga, kita lihat ada buah mangga. Kita mengenal orang ini dipimpin Roh Kudus, kita melihat adakah buah Roh Kudus. Di sini tidak berbicara masalah bahasa Roh Kudus, tetapi di sini masalah bagaimana apakah buah Roh Kudus keluar dari perkataanku. Buah Roh Kudus keluar dari perbuatanku. Buah Roh Kudus ada dalam pikiranku. Saudara yang saya kasihi, dalam Roma 8 ayat 5 dan 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara melihat orang itu dipimpin Roh Kudus atau hidup oleh roh, pikirannya apa? Apa pikirannya? Kalau pikiran seseorang itu perzinahan, percabulan, perselisihan, menantang, iri hati, gila hormat, sombong, masih itu pikirannya, kehebatan, keterkenalan, mau menang sendiri,
masih itu pikirannya, berarti di pikirannya masih daging. Tapi kalau dalam pikirannya bagaimana dia mengalah, mengasihi, mengampuni, bagaimana dia menjadi sabar, bagaimana dia serupa dengan Kristus, bagaimana dia bisa menguasai lidah, menguasai emosi. Kalau itu dalam dirimu itu adalah pikiran Roh Kudus. Berarti engkau menghasilkan buah Roh Kudus lewat pikiranmu. Jadi manusia itu sangat ditentukan apa tabungan pikirannya. Ayat ini jelas dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging. Jadi kalau saya hidup menurut daging, maka saya memikirkan hal-hal daging. Apa yang saya pikirkan? Hal-hal daging. Nah kalau saudara lihat dikatakan apa saja itu hal-hal daging. Hal-hal daging dikatakan tadi pada ayat yang ke-19. Perbuatan daging, percabulan. Orang yang hidupnya di dalam daging, ciri-cirinya adalah dia pikirannya itu percabulan. Seks terus pikirannya. Pikirannya itu kecemaran, hawa nafsu. Ini banyak, gak kebetulan 3 teratas: percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini yang banyak merusak rumah tangga, hawa nafsu, percabulan. Ada berapa banyak istri gak menguasai hawa nafsu. Sehingga diganggu oleh pemuda, diganggu oleh bapak orang lain, suami orang lain, jatuh. Tidak dipikirkannya akibatnya kepada anak cucunya. Saya bersyukur ada seorang ibu baru WA saya pagi ini. Dia berterima kasih atas tayangan Menara Doa Pagi. Dengan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Bagaimana dia mengaku dia jatuh dalam percabulan dan menjual diri. Dan menjadi hidup di dalam perzinahan. Dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, saya dikuatkan untuk saya bertobat. Saya kembali sekarang bersama suami saya dengan anak saya 1 orang. Saya tidak lagi menjual diri, tapi saya sekarang jual kue. Luar biasa, dari seorang yang menjual diri, sekarang dia menjual roti atau kue yang bisa dia nikmati untuk menghasilkan uang untuk bisa menolong anaknya sekolah dan kehidupan rumah tangganya. Saya sampaikan, terus ibu semangat dalam Tuhan. Tuhan mengasihi ibu. Bahkan saya minta dia doakan saya juga. Karena dia suka menonton tayangan Menara Doa Pagi ini. Mungkin juga lagi sedang menonton. Saya mengatakan thank you. Terpujilah Tuhan. Tuhanlah yang membuat ibu bertobat. Banyak sudah WA saya. Terima kasih. Ada anak gadis juga WA saya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya tinggalkan seks bebas dengan pacarku. Saya berulang-ulang lihat khotbah Bapak. Terus masuk kepada handphone saya. Saya tinggalkan, saya putuskan laki-laki itu karena kami hidup dalam hawa nafsu. Ada banyak orang berpacaran hidup dengan hawa nafsu. Sehingga melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Mereka meninggalkan itu. Saya sangat bersyukur sekali. Jujur itu sukacita bagi saya. Semangat bagi kami semua. Karena manfaat dan faedah daripada Menara Doa Pagi ini tercapai. Ada orang-orang yang diselamatkan dari percabulan, dari kuasa hawa nafsu, dari perselingkuhan, kembali menjadi keluarga yang baik. Kembali menjadi pribadi yang baik. Makanya saya sebagai Bapak Pendeta yang salah satu yang kuat menyuarakan untuk kembali kepada pernikahan semula. Untuk kembali hidup kudus, kembali hidup suci. Menyampaikan kepada para pemuda, pemudi, hati-hati memilih pasangan hidup. Jangan sampai kau salah karena akibatnya kau rasakan seumur hidup. Dan saya katakan memilih pasangan yang hidup itu sama dengan memilih hidup atau mati. Karena kalau seseorang dimasukkan dalam dirinya racun, itu mematikan. Kalau seorang dimasukkan dalam dirinya madu, itu menghidupkan. Tergantung yang dimasukkannya racun atau madu. Sangat penting menyeleksi siapa yang akan dinikahi anak-anakmu. Katakanlah Bapak Ibu udah pernah gagal jatuh bangun, salah.
Setiap kita, saya juga pernah jatuh bangun, salah. Saya bangkit dan saya berjuang menyuarakan supaya generasi di bawah kami, generasi di bawah kita lebih banyak dibangkitkan. Sehingga mereka memiliki pernikahan yang lebih kuat dan lebih baik. Saudara yang saya kasihi, ada banyak orang dikuasai percabulan. Hati-hati engkau bapak-bapak, hati-hati matamu. Jangan lihat wanita itu terlalu berlama-lama. Kecuali istri, mama, anak borumu. Jangan lihat perempuan, apalagi istri orang lain. Jangan puji. Ini kadang ada suami-suami orang lain. Istri orang dipujinya, istrinya gak dipuji. Inilah suami-suami yang sudah gangguan jiwa. Udah lari kilometernya. Udah lari ampernya. Dia yang dipujinya anak gadis orang lain. Anak gadisnya gak dipuji. Istrinya gak dipuji. Lihat. Ini yang banyak terjadi. Hati-hati bapak-bapak. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Lihat Daud. Dia memberi kesempatan. Sehingga dia melihat Batseba. Dan dia jatuh dalam perzinahan. Pesanku sama saudara. Jangan beri kesempatan. Anak gadis. Mama-mama, ibu-ibu. Shalom ibu-ibu yang setia menonton saya, terima kasih. Saudara sedang menyaksikan firman Allah memberkati saudara. Hati-hati ibu, telingamu. Wanita itu jatuh di telinga. Lemahnya di telinga. Kalau laki-laki itu lemahnya itu di mata. Di perut juga itu laki-laki. Makanya kalau suami kelaparan ngamuk dia. Karena kelemahan daripada laki-laki itu, pria itu di perut. Gak boleh kosong. Tapi kalau di perempuan, di wanita, itu telinga. Hati-hati dengar puji-pujian orang lain. Di memuji-mujimu, mengagung-agungkanmu, mengatakan engkau cantik. Itu unsur-unsur gak benar. Kalau ada bapak-bapak memujimu, kupastikan istrinya gak dipuji dia itu. Suami yang benar, haram memuji istri orang lain. Pantang. Dari mulutku ini pantang memuji istri orang lain. Oh cantik kali bu, janganlah. Mau usah saya puji. Itu pujian hanya untuk istri saya dan anak saya. Karena pujian itu nanti dinikmati oleh ibu itu. Karena dia mungkin gak dipuji oleh suaminya. Kupuji lagi. Mulai ada celah. Chatting. Makan sama. Kasih kado. Masuk kamar. Itu langkah-langkah orang berselingkuh. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jaga. Bapak-bapak, jaga handphonemu kudus. Ya, maksudnya hidupmu yang kudus dengan handphone, tontonan yang kudus. Jangan sampai ada pornografi. Jangan ada hal-hal yang buruk yang masuk ke dalam gadget saudara. Hati-hati, jangan like, jangan klik. Skip cepat. Saudara yang saya kasihi. Bagaimana supaya kita memiliki buah roh, menghasilkan buah roh. Buah roh tadi ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Bagaimana supaya itu kita hasilkan? Sama dengan sebuah pohon. Kalau Bapak Ibu lihat sebuah pohon, maka dia ada cabang, ada rantingnya. Cabang dan rantingnya itu melekat pada pokok itu. Dan ranting melekat pada cabang. Jadi bagian daripada cabang yang paling penting adalah melekat pada pokok. Dipastikan dia melekat pada pokok dengan benar. Melekat. Demikian juga ranting melekat pada cabang. Jadi jangan fokus bagaimana aku sabar. Bagaimana aku mengasihi. Bagaimana aku memiliki damai, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bagaimana aku kelemah lembutan, penguasaan diri. Jangan fokus ke buahnya. Coba lihat orang yang menanam buah jeruk. Dia kan gak fokus ke buahnya. Dia fokus kepada pohonnya. Apakah benar ditanam? Apakah cukup pupuk? Apakah cabangnya melekat kepada pohon? Apakah rantingnya melekat kepada pohon? Kepada cabangnya. Itu yang penting. Disirami dengan air, dikasih pupuk.
dibuang hal-hal yang lalang-lalang yang gak penting yang mengganggu pertumbuhan, maka dengan sendirinya dia akan menghasilkan buah jeruk. Jadi tidak fokus kepada buah jeruknya, tapi fokus kepada pohonnya. Di Alkitab, Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Maka Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tinggallah di dalam pokok. Kan ada lagunya itu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Itu. Jadi tugas kita adalah tinggal dalam Yesus. Apa artinya? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun doa. Bangun saat teduh. Ibadah. Sesering mungkin ibadah baik sel group. Baik ibadah keluarga, marga. Saat teduh pribadi paling penting. Baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Melekat. Jadi saya nggak berfokus kayak mana aku sabar. Kayak mana aku menjadi ramah. Kayak mana aku lemah lembut. Tidak. Saya fokus bagaimana aku tetap melekat dengan Tuhan. Kalau aku melekat dengan Tuhan, maka buah roh itu akan keluar. Maka saya akan jadi sabar. Karena pokoknya Tuhan Yesus sabar. Maka dia akan mengalirkan kesabaran ke saya. Pokoknya Tuhan Yesus lemah lembut, maka saya juga akan lemah lembut. Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Kalau saya melekat, maka apa yang ada pada Tuhan Yesus akan ada pada saya. Jadi bagian saya adalah bagaimana saya melekat. Makanya ibu bapak kasih waktu. Saya senang bapak ibu menyaksikan ini kapanpun, dimanapun. Ini ibu bapak bagian daripada mau melekat itu. Dengar firman, menyembah Tuhan, berdoa, ada orang berpuasa, silakan. Artinya bukan berarti kita harus setiap jam seperti itu. Ya kita perlu kerja kan, perlu sekolah. Tapi di pekerjaan di sekolah pun, pikiran kita, perasaan kita semua kepada Tuhan. Jadi semua kita tujukan kepada Tuhan. Itu bagian daripada melekat. Jadi ketika saya kerja, saya tujukan kepada Tuhan. Itu bagian dari saya bekerja untuk Tuhan. Saya melekat dengan Tuhan. Dan saya akan menjadi pribadi yang hidup dalam kasih. Semakin saya melekat, saya semakin hidup dalam kasih. Semakin sukacita, semakin damai sejahtera. Semakin saya sabar, semakin saya murah hati. Semakin saya ada menjadi baik. Semakin saya setia, semakin saya lemah lembut. Semakin saya penguasaan diri. Jadi bagian saya adalah bagaimana saya melekat dengan Tuhan Yesus. Lewat membangun persekutuan intim, lewat doa, lewat mesbah doa, lewat persekutuan dengan Tuhan. Jadi ibu bapak jangan fokus kayak mana ya supaya aku menguasai diri, kayak mana ya supaya aku lemah lembut, kayak mana ya supaya aku sabar lihat suamiku yang jenisnya kayak alien ini. Bagaimana ya aku sabar melihat istriku yang aneh bin ajaib ini. Dengar. Itu hanya bisa kalau engkau melekat dengan Tuhan. Ya, seseorang pernah bilang kepada saya tahu masalah Pak Pendeta berat. Tapi kok Pak Pendeta sabar? Saya merasa juga gak terlalu sabar sih. Tapi yang saya lakukan, saya bilang sama dia, saya juga gak terlalu sabar. Saya juga tidak sempurna, masih banyak kekurangan saya. Yang saya lakukan supaya saya sabar, saya bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Apapun kekhawatiranmu ibu, apapun ketakutanmu, apapun persoalanmu, serahkanlah dalam doa dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan berdiam dalam pikiran dan perasaan ibu. Datang kepada Tuhan Yesus ya. Itu yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Jadi percayalah kalau kita melekat pada Tuhan, maka buah roh itu akan mengalir lewat hidup kita. Ibu jadi orang sabar menghadapi suami yang berselingkuh, suami yang jahat, suami yang menyakitimu. Atau sebaliknya istri yang menyakiti bapak, istri yang berkhianat, yang tidak setia, bapak akan sabar. Bapak akan bisa sabar di luar pikiranmu.
karena Bapa tidak fokus kepada hal jahat itu. Tapi fokuslah melekat pada pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kita adalah rantingnya. Selamat berbuah, Tuhan pasti menyertaimu. Ingat, ketika kita memandang salib Tuhan Yesus, kita menerima salib Tuhan Yesus, yang disalibkan itu sebenarnya keinginan daging kita. Yang disalibkan itu adalah hawa nafsu kita. Jadi seluruh buah daging itu sebenarnya udah disalibkan di kayu salib itu. Ketika engkau menerima salib itu, engkau menerima kasih karunia. Engkau hidup oleh Roh. Jadi maksudnya adalah tidak lagi dengan kekuatanmu mengalahkan keinginan daging. Tapi dengan salib Tuhan, seluruh hukum Taurat, seluruh hal-hal kedagingan kita sudah ditanggungnya di kayu salib itu. Sehingga saudara dan saya hidup oleh kasih karunia, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sadarilah engkau sudah ciptaan baru. Sadarilah bahwa keinginan daging itu sudah kalah di kayu salib itu. Dan engkau sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat dalam Tuhan Yesus. Saudara yang merasa diberkati channel ini, bagikan channel ini kepada orang-orang lain supaya bisa terberkati. Di 0811637347 WA saya pribadi yang sangat sudah mulai padat untuk konseling. Jadi mohon di chat dan saya akan balas sebisa saya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan menuliskan hal-hal penting yang saudara rasa penting kami doakan di kolom-kolom yang ada. Biarlah kiranya semua itu akan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kami punya tim menara doa yang akan mendoakan itu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita angkat satu lagu dengan kata banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sudah menuliskan di kolom chat, baik di YouTube, di Facebook, pergumulan, persoalan, kehidupan dalam keluarga, di dalam pernikahan, anak-anak, keluarga mertua. Mungkin mereka juga bergumul masalah kesehatan, bergumul masalah keuangan, pekerjaan, atau rumah yang mau dijual. Hal-hal yang penting mereka rasakan, ada yang meminta jodoh, meminta keturunan.
usaha mereka supaya diberkati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka sedang doakan, apapun yang mereka sedang minta. Engkau berkata Matius 18 ayat 19-20, jikalau 2-3 orang sepakat sehati meminta apapun, maka Engkau mengabulkannya. Kami sehati sepakat dengan yang menyaksikan, dengan ibu dan bapak yang menyaksikan tayangan ini, kami sepakat, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau mereka yang sedang bergumul persoalan masalah rumah tangga, keluarga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan buat keluarga mereka utuh kembali, bersatu kembali. Mereka yang jatuh dengan perzinahan, perselingkuhan, dibuat Tuhan bertobat, dibuat Tuhan mereka sadar untuk tidak jatuh dalam perzinahan yang berujung kepada maut, kebinasaan. Dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu berkata secara profetis, bertobatlah, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan perzinahan, tinggalkan percabulan, tinggalkan hawa nafsu. Hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah dalam kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus engkau kembali utuh dengan pasangan, engkau kembali utuh dengan keluarga. Anak-anak yang terluka, anak-anak yang kecewa karena mental mereka sudah hancur melihat papa mama yang bertengkar, dalam nama Yesus dipulihkan hati mereka. Sehingga anak-anak mereka kelak menikah bisa lebih baik, lebih pulih, lebih sembuh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus buat mereka yang lagi bergumul masalah sakit penyakit. Dalam nama Yesus urapilah obat-obat yang dia makan, rumah sakit, usaha yang mereka kerjakan seturut firman Allah. Dalam Tuhan Yesus urapilah, dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Katakan engkau sembuh, katakan engkau sehat. Dengan iman engkau belum melihat engkau sehat, tapi terus berkata sehat, sembuh, sehat, sembuh. Maka engkau akan melihat apa yang kau imani jadi padamu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang bergumul masalah keuangan, pekerjaan, usaha. Tuhan beri mereka hikmat, kerajinan, ketelitian, kreativitas, pembeli-pembeli yang tepat, manajemen yang excellent, yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang sedang membutuhkan rumah mau dijual karena kebutuhan hidup, Tuhan tolong mereka supaya ada pembeli yang tepat. Mereka juga yang butuh sedang mencari jodoh, Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Mereka yang membutuhkan dapat keturunan, Tuhan mengurapi suami istri dan Tuhan memberikan mereka keturunan. Karena Engkau menginginkan kami beranak cucu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.